Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah rancangan percobaan yang beranggotakan Dede Setioko, Fauzia Rahmawati, dan Khoridatul Bahiyah akan mempresentasikan materi uji perbandingan berganda Duncan atau DMRT. Uji perbandingan berganda Duncan pada dasarnya hampir sama dengan metode BNJ, tapi prosedur Duncan memberikan segugus nilai pembanding yang nilainya meningkat sejalan dengan jarak peringkat dua buah perlakuan yang akan diperbandingkan. Untuk nilai kritis DMRT, yaitu yang pertama perlakuan sama itu RP sama dengan R A, P, DBG, SY bar, di mana SY bar sama dengan akar dari KTG per R, di mana RAP DBG adalah nilai tabel Duncan pada taraf A, sedangkan DBG adalah derajat bebas galat, dan P-nya adalah perlakuan. Nah, yang kedua, jika perlakuan tidak sama, maka nilai R bisa didekati dengan rataan harmonik dari semua ulangan perlakuan, yaitu RH sama dengan sigma I sama dengan I sampai dengan T 1 per RI per T. Untuk langkah-langkah uji Duncan atau DMRT, itu yang pertama yaitu urutkan rataan perlakuan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, nilai awal I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Yang ketiga, hitung beda antara rataan perlakuan terkecil ke I dengan terbatas ke J. Kemudian bandingkan dengan nilai RP. Jika beda rataan perlakuan lebih kecil, lanjutkan ke langkah kelima, dan jika tidak, lanjutkan ke langkah keempat. Yang keempat, berikan J sama dengan J plus 1. Jika J lebih kecil dari P, kembali ke langkah 3. Kemudian yang kelima, garis mula rataan perlakuan ke I sampai ke perlakuan ke J. Kemudian yang keenam, berikan I sama dengan I plus 1. Jika I lebih kecil dari P, kembali ke langkah 3. Yang ketujuh yaitu berhenti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya ada contoh soal, yaitu terdapat hasil produksi dari 5 jenis varietas padi yang ditanam pada masing-masing sawah seluas 2 hektar. Di sini juga terdapat tabelnya ya. Kemudian diketahui nilai KTG-nya adalah 11,524 dengan derajat bebas galatnya adalah 20. Maka tunjukkan varietas padi yang mana saja memiliki perbedaan yang cukup berarti dan mana pula yang tidak, dengan alfanya adalah 5%. Cara pertama, kita cari nilai DMRT-nya dengan rumus akar dari KTG per R. KTG-nya tadi sudah diketahui yaitu 11,524 dengan R-nya adalah 5. Dengan R-nya adalah 5. Maka hasilnya adalah 1,518. Kemudian dengan perlakuannya itu dari 2 sampai dengan 5. Kenapa? Jadi perbedaannya itu minimalnya 2. Jadi pada tabelnya juga sudah dari angka 2 bukan angka 1. Nah, kita cari nilai pada tabelnya. Di sini kan pelakunya 2 dengan derajat bebas galatnya adalah 20. Kita coba lihat pada tabel. Nah, tabel Duncan. Yang paling bawah 20, kita tarik hingga ke kolom 5. Maka ada 2,90, kemudian 3,97, kemudian 3,190, kemudian ada 3,255. Kita lihat pada tabel tadi sama ya untuk nilai pada tabelnya. Kemudian cara menghitung nilai RP-nya itu gimana? Itu dengan cara nilai pada tabel tadi itu dikalikan dengan nilai DMRT-nya. Kan tadi DMRT-nya udah ketemu nih, nilainya 1,518.
Nah, kita kalikan sama nilai pada tabel. Nah, untuk perlakuan yang kedua, yang kedua itu hasilnya 4,47, kemudian 4,70, kemudian 4,84 dan 4,89. Nah, cara yang kedua ini kita urutkan rata-rata data dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita lihat pada tabel soal. Di sini kan rata-ratanya masih acak nih. Nah, kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Berarti yang terbesarnya kan 15,6, kemudian 13,2, kemudian 10,4, 8, dan 5,6. Kita urutkan seperti ini. Kemudian yang ketiga, bandingkan nilai rata-rata yang satu dengan yang lainnya. Setelah itu diperoleh selisihnya kan. Maka bandingkan dengan nilai RP pada saat sesuai dengan P-nya. Nilai ini RP-nya. Nah, hasil yang diperoleh yang pertama itu selisih dari B dan E. Berarti B dikurangi E. 15 dikurangi 6, 15,6 dikurangi 13,2. Hasilnya adalah 2,4. Nah, pada saat P-nya 2, kemudian nilai RP-nya adalah 4,47, maka 2,4 ini lebih kecil dari 4,47. Berarti jenis padi B dan E itu tidak memiliki perbedaan yang cukup berarti dalam rata-rata produksinya. Kemudian selisih dari B dan A. Jadi kita hitungnya tuh gini. Selisih dari B dan E, kemudian B dan A, B dan C, B dan D, kemudian E dan A, E dan C, E dan D, kemudian A dan C, A dan D, dan yang terakhir selisih dari C dan D. Kita hitung seperti itu. Nah, yang kedua kan selisih dari B dan A nih. Nilai B-nya rata-rata B itu kan 15,6 dikurangi 10,4, hasilnya 5,2. Berarti pada saat P-nya 3, kemudian RP-nya 4,70, maka 5,2 itu lebih besar dari 4,70. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa jenis padi B dan A itu memiliki perbedaan yang cukup berarti dalam rata-rata produksinya. Kemudian selisih dari B dan C, yaitu 15,6 dikurangi 8, hasilnya adalah 7,6. Dengan P-nya, dengan perlakuannya adalah 4, kemudian nilai RP-nya adalah 4,48, maka 7,6 ini 7,6 ini lebih besar dari 4,84. Hal ini itu menunjukkan bahwa jenis padi B dan C itu memiliki perbedaan yang cukup berarti dalam rata-rata produksinya. Kemudian selisih dari B dan D dengan hasilnya adalah 10, kemudian di saat P-nya adalah 5 dan RP-nya adalah 4,89, yang berarti 10 ini lebih besar dari 4,89. Berarti selisih dari B dan D ini memiliki perbedaan yang cukup berarti dalam rata-rata produksinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tio. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini saya Dede Setioko akan melanjutkan presentasi tentang mencari rata-rata produksinya ya. Di sini di poin A sampai Z kita kan sudah diketahui S sampai A ya. Selanjutnya kita masuk ke poin F, yaitu E dengan C. Dimana di tabel sendiri dia E dengan C. Selanjutnya nanti E dengan D, A dan C, A dan D. Kenapa? Karena kita kan ini sudah diurutkan dari rata-rata terbesar ke terkecil. Jadi rata-rata itu nilainya pasti positif, maka oleh karena itu kita menggunakan data dari yang terbesar dikurangi dari yang terkecil sehingga kita tahu rataannya. Kita lihat C dan S, min C diketahui 13,2 min 8 hasilnya 7,4. Dan disinus pada itu saat P ya, P itu kan apa tadi,
P itu ialah merupakan perbandingan paling rendah. Kita masuk ke perbandingannya P sama dengan 3, di mana 4,70 di mana 7,4 lebih besar dari 4,70. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya padi jenis E itu dan C memiliki perbedaan yang cukup berarti ya dalam produksinya, skala yang cukup besar. Selanjutnya kita masuk E dan D, di mana 13,2 dikurangi 5,6 hasilnya ialah 7,6. Itu dengan saat peluangnya sama dengan 2. Tadi peluangnya P-nya itu di tabel Duncan ya, mohon maaf. Itu sudah dijelaskan oleh Mbak Faus tadi. Maka 7,6 itu lebih besar daripada 4,47. Ya. Oke, lanjut kita ke AC ya. 13,2 minus 10,4 hasilnya ialah 2,8, di mana 4,47 RP-nya 4,47 di sini. 4,47 itu sudah didapatkan dari perhitungan tadi ya, 4,47 di sini. Nah, dengan peluangnya 3. Jadi mempunyai perbedaan produksi yang tidak cukup berarti. Selanjutnya kita masuk ke AD, di mana 13,2 dikurangi 5,6, 7,6. Pada saat peluang 4 diketahui tadi, peluang 4 dalam tabel ialah rupiahnya 4,84, dimana jika dibandingkan cukup lebih besar dari 7,6. Dan jika lebih besar dari rata-ratanya, maka berarti menunjukkan bahwa perbedaan ada yang cukup berarti dari perbedaan tersebut. Selanjutnya terakhir ialah C dan min D sama dengan 8 min 5,6. Peluangnya 2 diketahui tadi, RP-nya 4,47, sehingga 2,4 kurang dari 4,47. Maka hasil ini C dan D memiliki tidak cukup perbedaan dalam produksinya. Oleh karena di sini adalah P itu merupakan peluang paling rendah di sini, tabel Duncan ya. Sudah diketahui ini PM-nya merupakan seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Silakan like dan subscribe, dan juga jangan lupa komentar jika ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.